Tahun Hijriah niki kembe terkena tahun Hijriah. Nah niki kita coba kaji sejarah mangke. Pada waktu niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun tidak tahu kapan tanggal tahunnya beliau lahir. Tetapi yang kita sering dengar giraan teperajahan niki le bangku sekolah telai tersebut kena lahirnya Nabi adalah tahun Amul Fil, yakni tahun gajah. Kembe anda kena tahun gajah karena waktu niki binatang nabiaran niki gajah pesuruh daripada raja siapa? Abraha ingin merusak Ka'bah. Kemudian Allah mengutus, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Diutuslah ada yang membawa sejenis tanah, ada yang membawa sejenis tanah, kemudian tanah niki terik tipak gajah niki mengalami napiun deparan niki sejenis beletok-letok, cacar-cacar, sejenis cacar-cacar penyakit, langsung tipak. Nah, niki dalam tafsir Al-Manar yang oleh Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan bukan dikirim, bukan diambil dari batu, tapi tanah sejenis debu, sejenis kelepuk, ia tersangkurang tipak gajah niki. Semua kulit-kulit gajah ini mengkelupas, akhirnya mati. Nah dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu niki beliau memimpin menjadi khalifah, menjadi presiden bahasa yang pelungguh tiang selama 10 tahun belum ada kalender Islam. Kemudian wafat Rasulullah diganti oleh Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar menjadi khalifah, beliau selama menjadi khalifah 2 tahun belum ada kalender Islam. Kemudian wafat Abu Bakar diganti dengan khalifah yang ketiga Umar, Sayyidina Umar. Zaman beliau menjadi khalifah selama 5 tahun jadi presiden. Rasulullah 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar 5 tahun. Nah waktu niki gubernur masanya Khalifah Umar bin Khattab, gubernur waktu niki Abu Musa Al-Hasim, nama beliau gubernur niki, datang kepada Sayyidina Umar mengatakan, ya Allah, hai Umar, dan semal si tetangga sebelah dengan mun kirim surat tetangga sebelah ya berdua doang tanggal kalender muiden di teman berdua niki tunas berbaik cara bahasa gubernur. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan kibarus sahabah. Apa yang dimaksud dengan kibarus sahabah? Sahabat-sahabat senior selapu untuk kumpulan musyawarah. Itu hebatnya Umar, Pak. Beliau jadi khalifah presiden, ketika ingin membuat sesuatu, ketika ingin memutuskan sesuatu, maka beliau tidak lupa dari musyawarah. Dipanggil sahabat-sahabat, kemudian diajak duduk bersilah. Nabi masa mai ya temulai ini kalender Islam piran tak mulai. Ada yang mengangkat tangannya, mun bau jawahai Umar at mulai kalender Islam ini lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bahasa sekek sahabat angkat ini.
Ia elek titung mai elek lahir baginda Nabi, elek tanggal sekek Islam. Apa bahasa sahabat salain? Oh, muna elek lahir Nabi jak sengak dek neman arah perubahan. Umur nelek lahir baginda Nabi sampai umur petang desa tahun dek man arah perubahan. Yang berzina tetap berzina, sak penganak kepeng tetap penganak kepeng, yang mabuk tetap mabuk, yang maksiat tetap maksiat, tidak ada perubahan. Maka tidak bisa kita pakai. Ditolak pendapat yang pertama. Sak kedua, angkat iman malik sahabat. Olamun bau ja elek nentun Al-Quran. Sak pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ia pendapat sekek sahabat. Ia elek temulai kalender Islam elek nentun pertama kali Al-Quran. Tertolak si sahabat kebean. Oh, den bau dia elek nentun Al-Quran. Karena 13 Al-Quran turun. 13 tahun Al-Quran turun, tidak membawa perubahan sedikit pun. Tidak membawa perubahan. Kemudian saketelun Malik angkat iman. Kalau begitu, pendapat yang ketiga mengatakan kita mulai kalender Islam dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kemudian pendapat ini ditolak. Tidak bisa kita mulai kalender Islam dari wafatnya Rasulullah, karena akan membawa kesedihan. Yat sedih lamun tahun baru, yat sedih. Mana-mana dengan ceramah sedih. Mbeu ni nak tersebut kena tahun takziah. Ada yang cocok. Tahun takziah, tahun berduka cita. Nah niki. Den cocok, den kanggo tertolak. Pendapat ini paling sedih ni, ya Allah, selaput dengan nak sedih dia nak tahun baru ni. Ada acara pengajian di masjid, ceramah nangis, panitia nangis, demenwah tersebut kena tahun takziah, selapuk nangis, tuan guru nangis, ketua masjid nangis. Ia paling belik unin nangis ketua masjid. Kembe yang paling belik unin nangis karena masjid ndek man ini jari. Ditolak pendapat yang ketiga, karena akan membawa kesedihan, akan mengingat kepada kematian, tidak akan membawa perubahan. Kalau begitu, di pendapat ini ditolak. Kemudian inilah pendapat yang terakhir. Ada yang mengatakan ini ikhtilaf, ada yang mengatakan ini pendapatnya Sayyidina Ali, disetujui oleh Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan Sayyidina Umar sendiri yang mengatakan. Kapan kita mulai kalender Islam? Kita mulai dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang hijrah? Kenapa dimulai dari tahun Hijriah? Karena akan membawa perubahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dengan proses yang luar biasa. Makanya hijrah, berpindah, berperubahan. Adik berubah pelungom tian dek tahun sauwi, sak tahun samangkin adik narak perubahan. Al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Searan dengan hijrah, searan dengan berpindah, searan dengan berubah adalah dengan mampu pisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang haram, mana yang halal. Ambil sak ndek kanggo, ambil sak kanggo. Itulah orang yang berhijrah. Siapa orang yang berhijrah? Wal muhajir, orang yang berhijrah, man hajara manahallahu anhu. Dengan sahijrah, dengan sa berpindah adalah dengan sa tahu pejauh larangan-larangan desida Allah. Maka yang suka ngomong dulu berubah hari ini, yang suka buka aib berhenti hari ini, tahun ini. Segenem penganak kepeng, engkah penganak kepeng. Segenem pelagak manuk, engkah pelagak manuk. Segenem dek bekewak tahun niki. Itu yang dinamakan hijrah. Ia pun temulayan kalender Islam. Tanggal pira wi 1 Muharram? Tanggal seke jelo Nabi 15
Selasa. Ini perlu yang kita tahu kenapa disebut Hijriah. Terus kembali Ustaz, tahun yang terpilih li Muharram, apakah Nabi berhijrah di tahun Muharram? Oh nenten, para sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa memilih bulan Muharram sebagai tahun baru Islam? Setelah dikaji bahasa sahabat, karena setelah pulang dari Makkah, setelah orang pulang berhaji Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah mereka pulang ke kampung halaman masing-masing dengan hidup yang baru, guntingan baru, pakaian baru, pecopong baru, darah pengantin baru, kecuali nak merari itu Mekah aja. Nah, dari situ makanya adik narak demen oleh elek Mekah, demen oleh lalu haji, ada perubahan setelah pulang. Makanya tanggal 1 Muharram itu adalah tahun baru Islam. Apa yang bisa kita ambil makin hikmahnya adalah pelungguh tiang berhijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Perbuatan seandainya bagus jadi bagus. Adik perbuatan pertenang perbuatan, karena manusia dengan sesolah niki adalah dengan sirin berembok umur, siri solah, siri akhir tahun terus berganti tahun, siri solah jarin, siri pacu ibadah, siri taat beribadah. Karena apa yang kita harapkan ibu bapak? Ad-dunya sa'atun, dunia itu sesaat. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'atan, maka isi dunia niki isi taat elek desida Allah. Dunia ya singkat, dunia ya seberat, pasti pelungguh tiang akan meninggalkan dunia ini, pasti pelungguh tiang akan kembali kepada Allah. Maka yang singkat ini isilah dengan ketaatan beribadah kepada Allah, termasuk marak model semakin pengajian nggih istiqomah pelungguh tiang daka-daka sakaca sekedi nggih daka-daka sakaca sekedi ndek tak tunggu luit baik lek tak ngaji lagu enggak baik jari napi ada niki kurang pas tuan gurun berjulungan tih ketimbang jamaah tumben sak. Pira kali dia ngisi le niki dia doa berjudung adi. Hanya dia selesai ngaji niki le beran niki le beber bonjiruk. Aku iya apa-apa ndak masalah pokok sambil ngaji ketimbang mandik-mandik nyala. Nggih. Aku insyaallah pelungguh tiang niki mudah-mudahan tijan istiqomah. Oleh sebab tiga hadirin jamaah, terakhir tiang sampaikan, maka kesempatan inilah di tahun inilah tahun baru Islam niki pelungguh tiang perbanyak perubahan, berpindah, berhijrah dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Sandek giram bekewak kecuman tawa naruan bekewak. Arah dia bekewak kecuman antun ibu. Hah? Arah. Menantun kecen dia bekewak. Allah. Nggih, menantun ke stolang, rumpuk lasing. Nggih. Nah niki hadirin jamaah karena waktu sudah sore, waktu nentah nggih. Luar biasa baru pelungguh niki bah samput tajian peki nggih tante caren pelungguh tiang embi ai sasid kanggo bersuci nggih nah piaran niki karena luar biasa kalau ada sedikit majelis-majelis fikih niki majalisul fikhi khairun min ibadati siti nasanata. Nah arep bahasa beliau sabaru nggih lebih solah kance ibadah 60 tahun. Tuna Ustaz dek paham lagu, dek ngerti lagu, dek tahu lagu. Oh man ta'allama baban minal ilmi. Saya belajar sekebab ilmu. Au ya gawe naton de gawe. Sekedar hadir beraja lebih solah kance dengan sembahyang sunat 100 rakaat. Allah.
sekadar macongok doang luar biasa. Apalagi tak faham musafir gawean malik nggih lamun gawean ja berembe lain pahalana. Saya berajah sekek bab ilmu paham dengan niki mun gawean mun amalan datang gedeng lebih solah kanje sembahyang sunat 1000 rakaat sekek bab ilmu. Apalagi nak sampai segudang ilmu tebing nggih sekedar tanda paham dek gawean doang masyarakat upah ya darat rugi dengan ngaji darat rugi dengan ngaji. Maka oleh sebab nikah mudah-mudahan pelungguh tian tijan istiqamah tijan husnul khatimah ada tekican tenang ada tekican bahagia dunia akhir sesuai dengan nyika satanter si tukang talkin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nabi artinya jiwa-jiwa yang tenang makin elit boyak ketenangan seno adit tenang menghadap kepada Allah. Mutmainnah itu artinya tenang pelungguh tiang insyaallah nggih mudah kena ngaji dimak-dimak sederhana lagu tenang no solahan silap boyak dengan sugih lagu mundek tenang bemelek ya Pano makin tanam sepengengar emas sembalu kilo misal terus harta penok ini kira-kira tenang dek mata tenang simak jagat mukur bila malam ada yang terampau lagu lamut sederhana pelungguh hentiya sederhana berkah pas karena orang yang mengaji-ngaji hadiri majelis taklim ini adalah orang yang hidupnya berkecukupan. Alhamdulillah. Ya sila dengan sande milih ngaji, sande man ngaji, sande man narak kesempatan ngaji. Nabi apun tarak kesempatan ngaji, Nabi apun dia milih ngaji, kemungkinan terjadi karena masih repot isi pegawai. Masin boya kepek, masin deman ini cukup hidapan. Lagu penunggu tiang Masya Allah hadiri majelis-majelis embembe atau pengajian. Kenapa? Karena kita hidupnya sudah berkecukupan. Nah berbicara boya ketenangan ya maradik ibadah zikir kepada Allah pengajian Nabi Samud Sermin di situ ada Allah. Idza ra'aita apabila kita melihat sesuatu apapun di situ ada Allah. Lamun milih tenang kembalikan semua kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabb. Kembalikan semua kepada Tuhan. Kalau ingin tenang hidup Pak, darah kepeng dia manara rezeki kembalikan kepada Allah. Allah dia nama abeng rezeki. Susah nyari, susah selaputat, susah edak manara, kembalikan semua kepada Allah. Niscaya pelungguh tian akan tenang. Ini embe tamande stres, embe tamande peneng, embe tamande gantung diri, bunuh diri karena kita tidak kembalikan kepada Allah. Bangkrut makun, jahit makun, munparan diri ndek petulak aneh. Wah ya kehendak nenek, wah ni aneh. Wahai wandi luar rezeki kadeh wahai nenek berhak baik dan kehendak Tuhan kehendak Allah ya baik teniki wandi ia rezeki kadeh lamun mampu petulak juk desida Allah pasti pelungguh tiang akan tenang. Lagu kembik napuluh dengan mati diri yang stres dengan marani kita. Kenapa? Karena dia tidak kembalikan segala sesuatu yang terjadi bukan atas dasar kehendak Allah. Sampun